Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan materi bentuk akar, dimana yang dibahas dalam bentuk akar adalah bentuk akar itu sendiri, yang kedua hubungan bentuk pangkat dan bentuk akar, ketiga operasi hitung bentuk akar, keempat merasionalkan bentuk akar. Oke. Di bentuk akar kita sudah tahu bahwa bentuk akar itu kebalikan dari bilangan pangkat ya, dimana 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Berarti kalau ditanya akar 9 itu jawabannya adalah 3. Di bawah sini ada catatan-catatan mengenai bentuk akar dan nilai dari bentuk akar ya. Misalnya akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 5 sama dengan akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10 dan seterusnya. Begitupun ini juga ada catatan akar pangkat 3 ya. Nilai akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1 itu 1. Akar pangkat dari 2, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 dan seterusnya. Di sini ada penyebutan ya. Jadi di sini ada akar 9 bisa disebut sebagai akar dari 9, akar 2 dari 2, akar 2 dari 9, akar pangkat 2 dari 9. Nah, kalau ini pangkat 2 berarti bisa disebutkan juga akar kuadrat dari 9. Namun akar kuadrat ini tidak bisa disebutkan untuk yang ada 3-nya ini ya, karena ini kita sebutnya dengan akar 3 dari 125 gitu ya, atau akar pangkat 3 dari 125 gitu. Berikutnya cara kita memahami akar 9 ya. Nilai dari akar 9 tuh gimana caranya? Jadi 9 ini kita ubah dulu menjadi 3 kali 3. Jadi yang di dalam akar sini ada angka yang kembar ya. Ada angka yang kembar di sini yaitu 3. Nah, kalau ada yang kembar kita keluarkan salah satunya 3 saja gitu ya. Nah, jadi akar 9 adalah 3. Nah, kalau akar 8 itu gimana? Ya, pisahkan lagi 8 ya. 4 kali 2 ya, bisa diubah jadi seperti itu 8. Lalu 4 kita pisahkan lagi karena tidak ada yang sama, karena belum ada yang kembar, jadi 4 kita pisahkan lagi jadi 2 kali 2. Di sini ada yang sudah kembar ya, jadi 2 sama 2 ini kita keluarkan 1. Nah, sisa satunya lagi yang enggak ada yang kembar ini, jadi kita tinggal di dalam akar. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 untuk akar 8. Untuk akar 32 berarti kita ubah akar 32 itu dapat dari 4 kali 8. Nah, lalu 8 kita pisahin lagi ya. Jadi 4 kali 2. Nah, kita dapat di sini yang kembar yaitu 4 kali 4. Kita keluarkan 4-nya yang di dalam akar berarti sisa 2. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Untuk cara yang lain kita bisa ubah 32-nya langsung menjadi 2 ya, 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 5. Di sini ada 2 yang kembar, 2 yang ini sama 2 yang ini. Ya, kembar 2 yang ini keluar 1, 2 yang ini keluar 1, sisanya masih ada di dalam akar. Ya udah. Jadi kita dapatkan 2 kali 2 kali akar 2. Sehingga yang bilangan bulat ini yang di luar akar kita kalikan 2 kali 2 yaitu 4. Jadi kita dapatkan jawabannya 4 kali 2. Di sini 4 kali 2 padahal nggak ada tanda kali ya. Jadi sebenarnya ada tanda kali ini di antara 4 sama akar 2 ya. Jadi kalau ada 4 kali 2, 4 kali akar 2 ya udah kita langsung sebut aja gitu 4 akar 2 gitu ya. Selanjutnya adalah hubungan bentuk pangkat dan bentuk akar. Bentuk lain dari 9 pangkat 1/2 adalah akar 9 ya, dimana A pangkat M per N itu sama saja dengan akar N dari A lalu kita pangkat lagi dengan M, atau A pangkat MN M per N sama dengan N pangkat N dari A pangkat M ya. Akar N dari A pangkat M. Nah, ini sama saja dengan sifat bilangan berpangkat ya. Ya. Untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N itu lebih besar dari 0. Nah, di sini lagi kita memahami mencari nilai akar 9 dari hubungan bentuk pangkat dan bentuk akar nih. Kita menggunakan itu. Ya. Akar 9 kita ubah jadi 9 pangkat 1/2.
Nah 9 ini kita ubah lagi jadi 3 pangkat 2, sehingga bentuk yang ini sama seperti sifat bilangan berpangkat ya. Bilangan pangkatnya kalau bentuknya seperti ini bisa dikalikan. Jadi 2 dikali 1 per 2 yaitu 2 per 2, 2 kali 1 2, 2 per 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti 3 pangkat 1 adalah 3. Ya, sama halnya dengan akar 3 dari 8 ya. Ya, akar 3 dari 8 kita ubah jadi 8 pangkat 1 per 3. 8 yang kita ubah jadi 2 pangkat 3, sehingga 3 bisa dikalikan dengan 1 per 3 yaitu 3 per 3. 3 per 3 sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, sama halnya dengan yang samping tadi ya, akar 3 dari 8. Namun 8 ini yang kita ubah terlebih dahulu, sehingga kita dapat akar 3 dari 2 pangkat 3, dan selanjutnya caranya sama seperti yang di sampingnya. Itu ya, jadi jawabannya 2. Untuk operasi hitung bentuk akar, di sini yang pertama adalah soal penjumlahan bentuk akar ya. Di sini contoh-contohnya Bapak sudah kasih. Akar 11 ditambah akar 7 ya. Jawabannya adalah soalnya lagi akar 11 ditambah akar 7. Kenapa tidak berubah? Karena penjumlahan bentuk akar hanya bisa dijumlah kalau bentuk akarnya sama. Sama seperti aljabar. Misalnya A tambah A sama dengan 2A. Berarti kalau misalnya ada akar 7 ditambah akar 7, berarti jawabannya adalah 2 akar 7. Ya, untuk akar 7 ditambah 2 akar 7, berarti jawabannya 3 akar 7. Jadi caranya ini, di sini akar 7 ini sebenarnya ada angka di depannya 1 ya, sama seperti halnya 2. Namun kalau 2 ditulis, namun kalau 1 tidak ditulis. Berarti 1 tambah 2 3. Ya, untuk yang bawah 3 akar 7 ditambah 2 akar 7, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 5 akar 7. Untuk yang akar 3 dari 7 ditambah akar 7, itu kalau dijumlah dia tidak bisa, karena akar-akarnya juga beda ya. Akar 3 dari 7, kalau yang ini akar 7 beda, jadi tidak bisa dijumlah untuk yang ini. Untuk pengurangan sama halnya dengan penjumlahan. Kalau di pengurangan juga kalau misalnya beda dia tidak bisa dijumlah. Sama kayak tadi, akar 11 dikurang akar 7 sama akar 11 dikurang akar 7. Untuk akar 7 dikurang akar 7 hasilnya 0. Akar 7 dikurang 2 akar 7 hasilnya adalah minus akar 7. 3 akar 7 dikurang 2 akar 7 hasilnya sama dengan akar 7 ya. 3 dikurang 2 1. Oke, jadi akar 7. Akar 3 dari 7 dikurang akar dari 7 itu sama dengan akar 3 dari 7 dikurang akar 7. Sama saja, karena tadi dia beda ya. Oke. Untuk soal perkalian bentuk akar, di sini ada akar 2 dikali akar 3. Di sini yang di dalam akar yang angka-angkanya bisa dikalikan langsung. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah akar 6. Oke. Untuk akar 2 dikali 5 akar 3, berarti di sini 5 ya. 5 kali 1, sebenarnya ada angka 1 di sini, jadi 5 kali 1 5. Langsung aja tulis 5 aja di sini. 2 kali 3, 2 kali 3 di dalamnya 6. Berarti jawabannya adalah 5 akar 6. Untuk yang ini 5 akar 2 dikali 7 akar 3. Berarti yang 5 dikali 7 ya, bilangan bulat yang ada di depan akar dikalikan bilangan bulat yang di depan akar juga. 5 kali 7 sama dengan 35. Yang di dalam akar dikali yang di dalam akar. 2 kali 3 dikali 2 dikali 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 35 akar 6. Ya, untuk akar 3 dari 7 dan akar dikali dengan akar 7 itu bisa dikalikan, namun cukup rumit. Kita mengikuti soal apa ya, jadi mengikuti sifat-sifat bilangan pangkat yang dikalikan ya. Bilangan pokok sama, kalau dikalikan bilangan pangkatnya bisa dijumlah. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Oke, jadi ikuti cara yang ini. 1 kali 2 yaitu 2. 1 kali 3 yaitu 3. 3 kali 2 yaitu 6. Lalu 2 kali 2 tambah 3 yaitu 5. Berarti kita dapat jawabannya 5 per 6. Jadi kita dapat di sini 7 pangkat 5 per 6, sehingga kita ubah ke bentuk akar jadi akar 6 dari 7 pangkat 5. Untuk soal pembagian bentuk akar, di sini ada akar 6 per akar 10. Akar 6 dan akar 10 bisa kita pisahkan menjadi akar 2 dikali akar 3. Untuk yang akar 10 menjadi akar 2 dikali akar 5. Nah, karena ada yang sama nih, akar 2 sama akar 2, yang di atas sama yang di bawah nih, pembilang dan penyebut bisa dicoret kalau sama. Nah, sisanya jadi akar 5 per akar 3 per akar 5 ya hasilnya ya. Nah, untuk akar 15 kali akar 15 akar 6
Nah, bisa dipisahkan 15-nya 3 kali 5 untuk akar 6-nya, jadi akar 2 dikali akar 3. Untuk 21 akar 2 berarti 21-nya dipisahkan jadi 3 kali 7, akar 2-nya tetap. Nah, yang sama di sini adalah 3 sama akar 2. Nah, sisanya yang atas jadi tinggal 5 akar 7. Oke. Yang di bawah tinggal 7. Nah, untuk yang ini 3 akar 2 tidak bisa dipisahkan ya, hanya memisahkan ini aja, jadi 3 kali akar 2. Nah, 21 akar 2, 21-nya bisa dipisah nih ya, jadi bisa diubah jadi 3 kali 7 21-nya. Kalau 2-nya akar 2-nya tetap. Nah, ini ada yang sama nih, 3 coret, akar 2 juga coret. Nah, yang di atas kan tidak ada dicoret semua ya, berarti nggak ada sisanya, berarti kita tulis 1 kalau nggak ada sisanya. Nah, kalau di bawah ada sisanya nih 7 yang belum dicoret, berarti bawahnya 7, berarti jawabannya yang C adalah 1/7. Oke. Untuk merasionalkan bentuk akar, di sini ada 1 per akar 2. Nah, merasionalkan itu artinya kita mengubah bentuk penyebut yang ada bentuk akarnya itu kita ubah ya, kita ubah sehingga tidak ada bentuk akarnya lagi dalam penyebutnya. Nah, di sini kita bisa kalikan dengan yang bawah nih, sama ya, akar 2. Nah, akar 2 ini sebagai pengali nantinya. Oke, 1 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4. Nah, terus selanjutnya akar 4 itu kita bisa buat jadi 2. Nah, sehingga akar 2/2 ini kita bisa ubah jadi akar 1/2. Nah, 1/2 dikali akar 2. Nah, akar 2 yang tadinya di atas pindah ke samping. Jadi hasil akhir bisa ditulis seperti ini. Oke. Itu. Untuk bentuk kedua merasionalkan, di sini ada 2 dibagi dengan akar 5 ditambah akar 3. Ya, caranya sama, bawahnya juga ditulis ulang, namun ini yang tadinya tanda tambah diubah jadi tanda kurang. Dan inilah yang disebut namanya perkalian sekawan ya. Jadi yang ini kita tulis sama tapi tandanya berlawanan. Kalau yang tadi plus ini sekarang jadi min, atau yang tadinya min nanti di sininya jadi plus. Oke. Kita lanjut, 2 dikali akar 5 dikurang akar 3 ya, kita buat seperti ini, tidak usah dikali dulu ya. 2 dikali dalam kurung akar 5 dikurang akar 3 kurung. Oke, yang bawahnya akar 5 dikali akar 5 yaitu akar 25. Akar 3 dikali akar 5 masih akar 5 dikali akar 3 nih, berarti akar 15. Nah, plus kali min ya, dia min jadinya. Akar 3 dikali akar 5 ya sama dengan 15 ya, plus kali plus plus. Oke, lalu selanjutnya akar 3 dikali akar 3 ya, dia jadi akar 9, tapi dia min ya, plus kali min min. Oke, lanjut, yang di atas masih tidak berubah, masih kita tetap seperti ini saja, jangan diubah dulu ya. Nah, yang bawah nih, yang bawah di sini kan ada akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 dan akar 9 itu sama dengan 3. Untuk yang 15 ya, min 15, min akar 15 sama plus akar 15 ini hilang ya. Jadi sama aja kayak akar 15 dikurang akar 15, jadinya habis coret ya, 0 ya. Tuh. Nah, terus yang bawahnya kan kita ada 5 dikurang 3. 5 kurang 3 itu 2. Nah, sehingga nih ada yang atas ada juga 2 nih, yang bawah juga ada 2. Boleh kita coret-coret. Nah, sehingga sisanya jawabannya adalah akar 5 dikurang akar 3, seperti itu ya. Nah, untuk bentuk yang lain seperti ini ya sama saja, yang atas kita pertahankan dulu. Untuk yang bawah ini Bapak punya cara cepat. Di sini kita hanya mengingat saja yang bawahnya. Di sini ada akar 3 sama akar 5. Nah, akar 3 di sini kita hilangkan akarnya jadi 3. Nah, yang 5 jadi 5. Untuk tandanya kita harus selalu dengan min. Meskipun ini plus, kita selalu dengan min, ganti ya. Berarti 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Oke, atasnya masih tetap seperti ini. Oke. Ya, terus untuk selanjutnya berarti di sini ada min 2, min 2-nya bisa kita pindah ke samping. Nah, terus kita bisa kali ini akar 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Akar 1 dikali akar 5 berarti akar 5. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Akar 2 dikali akar 5 yaitu akar 10. Nah, berarti dan setelah itu inilah jawaban akhirnya ya. Nah, dan terakhir di sini ada latihan bentuk akar, silahkan kalian cari di mana akar 11 akar 18 itu berapa? Akar 8 ditambah akar 18 itu hasilnya sama dengan n dikali akar 2. Nah, kalian cari nih n-nya berapa. Nah, terus selalu ada soal lagi, akar 2 dikali akar 2 berapa jawabannya? 2 akar
2 dikali akar 2 berapa dan 2 dibagi akar 2 berapa. Silakan kalau yang tahu jawabannya silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.